untuk treatment seperti pemberian vitamin, obat cacing dan hal lainnya itu kan sudah tidak diperbolehkan karena ada beberapa memang jenis obat yang memang residunya itu bertahan beberapa hari dalam tubuh domba. Jadi ketika domba kurban tersebut dikonsumsi, takutnya masih ada residu-residu obat yang masih terdapat di dalam daging tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat semuanya. Kembali lagi bersama kita di channel Pusat Domba. Channelnya sharing-sharing ilmu seputar peternakan, khususnya di domba yang ada di kandang Pusat Domba. Nah, bagaimana kabarnya sobat-sobat ternak semuanya? Mudah-mudahan makin dilancarkan rezekinya, makin diberkahi, dan yang terpenting makin sehat selalu. Karena sehat itu mahal ya sobat-sobat ternak semuanya. Nah, di video kali ini spesial video. Nah, kita ditemani dengan dokter hewannya atau Keswannya langsung. Gimana kabarnya Pak Keswan? Alhamdulillah baik, walafiat, sehat walafiat. Nah, bisa diperkenalkan Pak Keswan nama siapa dan di sini sebagai apa nih tugasnya gitu kepada para sobat-sobat ternak semuanya? Ya, baik. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Eris Susdianto. Di Pusat Domba saya diberikan tugas yaitu untuk kontrol kesehatan ternaknya. Nah, jadi gimana nih Pak Keswan terkait domba-dombanya gitu ya, tips memilih hewan ternak domba yang emang kondisinya buat para sahibul-sahibul kurban agar tidak mudah tertipu oleh oknum-oknum yang tidak diinginkan gitu. Kadang-kala kan ada domba yang kurang baik gitu ya, disebutkan baik. Itu gimana tuh tanggapannya Pak Keswan? Cara memilih, Cara tips memilihnya, dombanya cara gitu. memilih mungkin ya. Betul. Kalau cara memilih mungkin untuk teman-teman yang baru mau pertama kali beternak ataupun memilih hewan kurbannya mungkin bisa kita sharingkan di sini ya. Yang pertama mungkin dilihat dari kondisi si ternaknya, dari postur tubuhnya, dan kemudian dari keaktifan si ternak tersebut, dan kemudian dari umurnya, mungkin yang lebih utama dari umurnya, yaitu yang udah mencapai usia 1 tahun lebih bisa diperjelas dengan dilihat gigi serinya yang udah berganti satu pasang, itu bisa diartikan itu udah mencapai usia 1 tahun bahkan 1 tahun lebih. Kemudian untuk dari segi kondisi fisiknya ya mungkin yang terlihat jelas ya, dari salah satunya kakinya tidak boleh 3 ya, harus 4. Kemudian kemudian anggota tubuhnya lengkap lah, bisa dikatakan seperti itu, dan tidak cacat, dan yang paling penting mungkin tidak bermuka 2 ya, itu sih yang paling penting. Iya betul ya. Kadang kalau bermuka 2 itu susah ya. Susah. Depan baik, belakang iya. Kemudian mungkin dari kesehatannya yang harus diperhatikan sebenarnya, dari jauh-jauh hari sebelum Idul Adha itu harus betul-betul dipersiapkan, dari mulai diberikan pakan yang berkualitas, kemudian pemberian multivitamin, kemudian bahkan obat cacing pun harus diberikan jauh-jauh hari sebelum hari H tersebut, karena kan bukan ditakutkan ya, karena kan residu obat itu minimal, ada batas minimalnya sebelum dikonsumsi itu harus udah minimal 21 hari, ada yang 30 hari seperti itu. Jadi untuk pemberian vitamin ataupun obat-obatan yang keperluannya untuk si ternak itu harus diberikan sebelum jauh-jauh harinya. Jadi benar-benar dipersiapkan dari awal, jadi seperti itu. Jadi domba-domba yang misalkan sering disuntik seperti vitamin itu harus segera dinetralisir gitu ya? Iya, seperti itu. Jadi dengan cara ya misal kalau memang nanti Idul Adhanya tanggal 10, dipotong tanggal 10, berarti dari jauh-jauh hari itu harus sudah diberikan vitamin, obat cacing, dan obat-obat lainnya yang ternak tersebut butuhkan. Ya, nah gini Pak Kis, kalau emang kondisinya si dombanya potong ekor nih. Potong ekor? Iya, potong ekor. Seperti yang ini. Nah ini apakah dombanya
kalau sekilas mata emang kelihatan sehat gitu ya Pak Tis. Tapi kalau ketika kita mau kurbankan gitu ya, untuk domba kayak gini itu bisa nggak? Sebenarnya bukan bisa atau tidak bisa ya, mungkin karena lebih ke kepercayaan dan keyakinan. Kalau itu mungkin lebih ke itu, karena kan terkadang ada juga peternak itu yang penting sudah usianya sudah 1 tahun dan tidak cacat dari lahir. Itu masih ada juga yang membolehkan memakai ternak tersebut, tapi terkadang ada juga yang memang betul-betul harus kondisinya itu, kondisi tubuhnya itu sempurna seperti itu. Jadi mungkin intinya lebih ke keyakinan dan keikhlasan kita mungkin ya, karena kan untuk domba-domba dokter seperti ini memang itu ada proses pemotongan ekor ya. Sebagian ada yang memperbolehkan dan sebagian pun ada yang memang tidak memperbolehkan hewan tersebut dijadikan untuk hewan kurban. Tetapi dari banyaknya hewan kurban yang yang ada di pasaran Indonesia, kebanyakan itu ada pemakaian eartag, yang mana kan pemakaian eartag itu pun bisa dikatakan mencederai salah satu bagian dari tubuh ternak tersebut, tapi tetap ada yang menggunakan untuk hewan kurban seperti itu. Itu mungkin lebih ke kepercayaan dan keyakinan. Nah, kalau dari segi perawatan nih, pasti segi perawatan gitu ya, ketika si dombanya gitu ya dikirimkan dari kita, itu apakah ada suntik apa gitu ya, obat apa, ataupun nanti perawatan si dombanya buat para sohibul kurban gitu ya, ketika si dombanya ada di rumah-rumah ataupun farm-farm yang ada di sohibul kurban, itu gimana Pak? Kalau untuk perawatan, kalau yang dikirimnya memang sebelum jauh-jauh hari bisa diberikan untuk seperti multivitamin, kemudian seperti menambah energi seperti itu bisa diberikan, karena kan yang jelas seperti dijelaskan tadi bahwa residu obat itu ada masa masa inkubasinya juga. Jadi sekian hari setelah pemberian obat ataupun vitamin tidak boleh dikonsumsi. Nah, untuk yang dikirimnya mungkin min H-5 atau min H-3 itu kan kalau untuk domba-domba di kita kebetulan dari jauh-jauh hari kan udah dipersiapkan, jadi tidak perlu lagi ditambah suplemen. Nah, jadi gimana nih Pak Kisman terkait treatment nih yang harus kita perhatikan gitu ya ketika si dombanya udah sampai ataupun udah berada di kandang sohibul kurban ataupun sobat-sobat ternak semuanya gitu, karena kan sekarang sudah mendekati beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi udah mendekati Idul Kurban gitu. Itu gimana Pak Kisman? Untuk treatmentnya mungkin lebih diperhatikan lagi dari jauh-jauh hari sebelum hari raya Idul Adha tersebut. Karena kan kalau udah mendekati hari raya, untuk treatment seperti pemberian vitamin, obat cacing dan hal lainnya itu kan sudah tidak diperbolehkan, karena ada beberapa memang jenis obat yang memang residunya itu bertahan beberapa hari dalam tubuh domba. Jadi ketika domba kurban tersebut dikonsumsi, takutnya masih ada residu-residu obat yang masih terdapat di dalam daging tersebut. Jadi untuk treatment lebih ke perawatan sebelumnya, jauh-jauh harinya itu. Nah, kalau untuk setelah di kandang yang kurban tersebut, mungkin bisa diperhatikan dari pakannya, kemudian tersedianya air untuk minumnya, dan mungkin diperhatikan lagi kebersihan kandang dan lain-lainnya mungkin seperti itu. Nah, tadi Pak Kiswan saya salpok dengan kata-kata di mana si daging tersebut masih terkandung residu-residu obat. Nah, ketika si daging tersebut yang masih biasanya terkandung residu obat-obatan, itu ketika kita konsumsi itu akan gimana tuh Pak Kiswan? Efeknya apakah kita akan pusing, mual, atau keracunan, atau bahkan nge-fly gitu, gimana itu Pak Kiswan?
Kalau untuk residu obat tersebut, kalau hanya untuk sekali mungkin tidak akan begitu terlihat efeknya ya. Ya. Tapi ketika kita sering terus-terusan mengkonsumsi daging yang memang mengandung residu obat, dikhawatirkan misal salah satunya untuk antibiotik, takutnya nanti kita akan jadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Seperti itu salah satu contohnya yang memang dari efek residu obat seperti itu. Iya, siap. Nah mungkin gitu aja ya sobat-sobat ternak semuanya terkait pemahaman gimana treatment ataupun perawatan sebelum domba-dombanya siap dikurbankan, ataupun treatment kecil yang harus kita persiapkan ketika dombanya sudah berada di kandang-kandang sobat-sobat ternak semuanya atau sohibur kurban. Itu aja ya Pak Kiswan. Terima kasih atas ilmu yang telah Pak Kiswan berikan kepada kita, khususnya kepada sobat-sobat ternak semuanya. Mudah-mudahan ini kita sebagai sharing aja ya, Pak Kiswan. Jadi ada maksud menggurui ataupun mengajari. Nah, betul. Sharing-sharing aja. Betul. Nah, jadi gitu aja ya buat sobat-sobat ternak semuanya. Nah, barangkali dari sobat-sobat ternak semuanya ada yang belum tahu gitu ya terkait ilmu-ilmu dasar seputar peternakan ataupun ilmu-ilmu seputar peternakan khususnya di domba, kambing, sapi ataupun peternakan lainnya. Jangan lupa ikuti kita, follow kita, dan like, komen, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar peternakan khususnya di domba yang ada di kandang pusat domba. Oh iya nih Pak Kiswan, saya lupa gitu ya, sekalian buat sohibo kurban yang belum mempunyai hewan ternak kurbannya, insya Allah di kita ready nih. Selalu kebetulan ready selalu ya. Dan udah di treatment dengan perawatan yang emang terbaik ya Pak Kiswan. Pak Kiswan sendiri ya yang merawatnya. Alhamdulillah ada di sebelah sana, kita lihat aja langsung ya untuk hewan ternak dombanya dengan harga yang tentunya ekonomis dan ramah di kantong. Dijual lagi cocok, dikurbankan lagi cocok. Apalagi mau diternakan lebih cocok lagi karena jualnya hewan-hewan ternak hasil breedingan kita sendiri. Dan untuk hewan ternaknya juga sudah insya Allah sudah sehat, aman ketika kita konsumsi ya. Nah ini untuk hewan-hewan ternaknya. Nah ini dimulai dari F1 Awasi, F1 Dorper, ada Cross Texelan. Ini semuanya harganya di 70 ribuan aja per kilonya. Nah barangkali dari sobat-sobat ternak semuanya ada yang minat, ada beberapa ekor yang sudah terbooking. Barangkali ada yang minat, bisa langsung aja hubungi kita ya. Nomornya sudah kami sematkan di kolom deskripsi kami. Tinggal klik langsung sudah tertuju ke WA kita. Mau cari hewan ternak breeding, lokal, seri F, Dorper, publodnya, impornya, lokalnya di pusat domba lah. Jangan lupa pusat breeding, pusat domba lah. Salam ternak, salam ngarit, jaya terus peternakan Indonesia.